Iya, rekan-rekan semua, inilah pengalaman saya touring dari Pulau Lombok menuju Pulau Flores, yang mana saya melewati Pulau Sumbawa yang pada saat itu kebetulan sedang ada acara karapan kerbau. Kemudian untuk menuju ke Pulau Flores, kami menaiki kapal feri dari Pelabuhan Laut Bima di Sape menuju ke Pelabuhan Laut Labuan Bajo di Pulau Flores. Ya, inilah pemandangan di Pelabuhan Laut Labuan Bajo. Kita sudah memasuki Pelabuhan Laut Labuan Bajo, dan pada saat ini kapal sudah bersandar dengan sempurna di dermaga Labuan Bajo. Saatnya kita turun dari kapal untuk melanjutkan eksplor selanjutnya, yang mana kami berencana menuju ke Pulau Padar. Untuk menuju Pulau Padar, kami berangkat dari jam 3 subuh. Karena perjalanan laut dari Labuan Bajo menuju ke Pulau Padar ditempuh selama 4 jam, sehingga kami bisa sampai di Pulau Padar masih pagi, sehingga panasnya matahari tidak terlalu menyengat. Di sini kami menggunakan kapal boat yang terbuat dari kayu, karena biayanya lebih murah dibandingkan dengan menggunakan kapal boat yang digunakan oleh wisatawan yang lainnya. Sekedar informasi, di sini kami mencharter kapal boat dengan biaya Rp2.750.000, yang mana boat ini adalah milik salah satu rekan kami di Labuan Bajo. Dan akhirnya setelah menempuh perjalanan selama 4 jam, kami sampai di Pulau Padar. Ini adalah Pelabuhan Laut Pulau Padar. Dan saya mendaki sehingga mencapai di tengah Pulau Padar, yang mana kita bisa melihat pemandangan Pulau Padar dari tengah Pulau Padar. Dan di sini kita harus melanjutkan perjalanan untuk menuju ke puncak Pulau Padar. Dan dari sini kita bisa memandangi pemandangan sekitar dengan lebih leluasa. Setelah dari Pulau Padar, kami melanjutkan perjalanan menuju Ruteng dengan mengunjungi desa Ruteng Puu di Manggarai. Setelah dari Ruteng Puu, kami melanjutkan perjalanan menuju ke salah satu desa yang sudah sangat terkenal, yaitu Desa Wairebo, yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Dari bawah untuk menuju ke Desa Wairebo, kita harus mendaki pegunungan sejauh 7 km.
Setelah mendaki, akhirnya kita sampai di Desa Wairebo. Dan inilah pemandangan di Desa Wairebo dengan ciri khas rumah-rumah yang berbentuk seperti kerucut. Setelah dari Wairebo, kami melanjutkan perjalanan menuju Bajawa, yang mana kami sampai di malam hari. Kemudian kami mandi di pemandian air panas Manggaruda Soa. Dan setelah istirahat, keesokan harinya kami mengunjungi desa tradisional Bena yang letaknya masih di kawasan Bajawa. Ini adalah salah satu desa tradisional yang masih menjaga adat istiadatnya dengan kuat. Bisa kita lihat rumah-rumah penduduk masih menggunakan bahan-bahan alam, yaitu berupa kayu dan atap ilalang. Setelah puas di Desa Bena, kami melanjutkan menuju ke Bukit Wolobobo. Di sini kita bisa melihat Gunung Inerie dan gumpalan awan di bawah bukit, sehingga Bukit Wolobobo mendapat julukan negeri di atas awan. Kemudian masih juga di Bajawa, kami mengunjungi Bukit Doa, yaitu Bukit Wolobiu, yang mana di Bukit Wolobiu terdapat patung Bunda Maria yang sangat dihormati oleh umat Katolik. Setelah dari Bajawa, kami lanjutkan perjalanan menuju Ende, yang mana kami mengunjungi Danau Kelimutu. Bisa kita lihat dua buah danau yang saling bersebelahan, sedangkan yang satunya danaunya menyendiri. Dan kita naik lagi ke puncak, dan inilah pemandangan di puncak Gunung Kelimutu. Dari sini kita bisa melihat dengan jelas Danau Kelimutu. Di tempat saya berdiri ini adalah Tugu Puncak Gunung Kelimutu. Setelah dari Ende, kami melanjutkan perjalanan ke Maumere, Larantuka, kemudian menyeberang ke Pulau Lembata. Di Pulau Lembata, kami mengunjungi Bukit Doa Lembata, yang mana di sini juga terdapat patung Bunda Maria. Dari sini kita bisa melihat dengan leluasa pemandangan di sekitar Pulau Lembata. Sayang sekali tidak ada paus yang lewat di sini. Setelah dari Bukit Doa, kami ke Bukit Cinta di Lembata dan lanjut ke situs tulang ikan paus yang letaknya tidak jauh dari kota Lewoleba di Lembata. Inilah ikan paus yang terdampar di Lewoleba, Lembata. Situs ini diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Maritim, yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Dan selanjutnya kami juga mengunjungi desa pemburu ikan paus, yaitu Desa Lamarlera
Akan tetapi kami tidak mengabadikannya dalam sebuah video. Setelah puas eksplor di Lembata, akhirnya saatnya kita balik menuju ke Larantuka. Inilah pelabuhan laut Lewoleba di Lembata. Perjalanan laut dari Pulau Lembata menuju Larantuka ditempuh dalam waktu kurang lebih 4 jam. Karena kapal ini singgah terlebih dahulu di salah satu pulau lain yang saya lupa namanya ya. Ya, kita masih di tengah lautan dan akhirnya kita sampai di pelabuhan laut Larantuka. Inilah pelabuhan laut Larantuka yang mana motor kita ditempatkan di atas geladak dan diikat dengan kuat. Oke, sampai di sini dulu cerita petualangan di Pulau Flores dan Lembata. Terima kasih.